Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Luxor, bertemu kembali kepada kami di Ngobrol Kesehatan bersama saya Asdaryanto, host di Luxor TV, insya Allah. Ya, kita kedatangan tamu spesial dari tim Luxor Jelly Gamat. Nah, beliau ini tim Luxor Jelly Gamat bagian ahli gizi, insya Allah. Namanya Mbak Sela, lulusan S1 ahli gizi atau ilmu gizi di Universitas UHAMKA. Sehat Mbak Sela? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita nyari waktunya susah nih buat Mbak Sela nih. Iya, soalnya saya sibuk. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas pentingnya memilih suplemen untuk kesehatan bagi tubuh melalui dari ahli gizi nih. Insya Allah dari Mbak Sela nih. Sampai kita ngobrol-ngobrol, insya Allah setengah jam lah ke depan. Insya Allah. Nah Mbak Sela, punten ini mah, saya nanya yang pertama nih, seberapa penting sih suplemen atau gizi atau vitamin gitu ya untuk tubuh kita tuh seberapa penting sih Kak Sela? Kalau dibilang seberapa penting, itu sama pentingnya kayak Mas makan gitu. Jadi sebenarnya zat gizi itu adalah senyawa kimia yang ada di makanan gitu. Jadi senyawa kimia yang ada di makanan, dimana kenapa kita harus makan selain itu untuk memberikan energi, ternyata di makanan itu mengandung zat gizi yang mana zat gizinya itu fungsinya selain untuk memberikan energi, dia juga untuk membantu meregenerasi kerusakan sel atau sel-sel yang rusak, untuk membangun jaringan-jaringan di tubuh kita, sama memprotek tubuh kita dari berbagai macam masalah lah gitu. Jadi kalau dibilang penting apa enggak, sangat penting gitu. Selama Mas hidup, Mas harus makan, dan dari makanan itu ada zat gizi gitu. Oh, nah saya kan agak awam nih ya di dunia pergizian ini. Bedanya gizi dan nutrisi itu apa ya Kak Sela? Jadi kalau apa bedanya gizi sama nutrisi, itu sih hubungannya sama bahasa aja sih, kata ya. Jadi kalau nutrisi itu kalau di bahasa Inggris tuh sebenarnya gizi itu nutrien namanya gitu. Kalau nutrien itu atau gizi, bahasa Indonesia gizi gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia gizi, kalau di bahasa Inggris sebenarnya gizi itu padanannya sama nutrien gitu. Nah, bedanya cuma di bahasa aja gitu sih. Nah, ini si gizi atau nutrisi itu lah ya tadi bahasa Indonesia itu untuk semua kalangan, atau mungkin yang paling penting tuh diawali dari bayi, atau mungkin sudah tua tuh nggak perlulah banyak-banyak nutrisi dalam tubuh atau gizi itu pentingnya gitu. Pentingnya gizi itu tadi seperti saya katakan, selama Mas itu hidup, selama Mas itu makan, berarti penting banget zat gizi itu. Karena tadi ya, jadi gizi itu kalau saya ibaratin kayak bahan bakarnya kita lah gitu, bahan bakar utama kita agar tubuh kita ini bisa bergerak. Jadi kalau misalnya gizi atau makanan yang Mas makan baik, nanti itu outputnya tubuh kita juga akan jadi sehat gitu. Kalau misalnya gizi atau makanan Mas buruk, misalnya nggak dijaga atau segala macam, atau lebih memilih makanan-makanan yang memang banyak selalu harus dihindari, itu outputnya juga nanti akan ngaruh kepada kesehatan. Karena kalau di ilmu gizi sendiri kita kenal yang namanya istilah you are what you eat. Artinya kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau makanannya baik, kamu sehat. Kalau makanannya tidak baik, ya tentunya akan ada rentetan masalah kesehatan lainnya. Berarti pengaruh juga ya Mbak Sela ketika mungkin dari janin gitu atau? Sangat berpengaruh. Jadi kayak kasus yang waktu kemarin rame nih, kayak masalah stunting gitu kan kemarin kan debat ya politik kemarin kan sempat dibahas tuh masalah stunting. Masalah stunting itu kita biasanya problem solvingnya itu sebenarnya ketika ibunya sedang hamil. Atau bahkan ketika seseorang ingin ibaratnya kalau mau proses untuk apa tuh namanya ya, kehamilan, sebelum proses kehamilan pun biasanya mereka mulai mengkonsumsi zat-zat gizi, vitamin dan mineral yang membantu agar cepat hamil. Ketika hamil, mereka harus menjaga nih makanannya juga, dan juga harus menambahkan gitu. Kalau ibu hamil kan biasanya harus ditambahin nih zat gizinya kan. Nah, itu juga penting. Nah, ketika janinnya itu terbentuk, si ibu harus memprovide dengan zat gizi yang sangat baik untuk janin
janinnya baik. Nah nanti pas bayinya lahir pun dia juga butuh zat gizi. Jadi kalau di gizi kita ada namanya siklus gitu. Siklus artinya mulai dari kamu hamil itu butuh zat gizi, bayi masih kecil atau janin itu butuh zat gizi atau butuh makanannya ya ASI gitu. ASI dapat dari mana? Dari ibu kan. Ibunya nih makanan juga harus baik gitu. Kalau misalnya ibunya makanannya nggak baik, kadang ada yang ASINya keluar, ada yang nggak keluar gitu. Jadi kalau dikatakan zat gizi mulai dari mana, ya seluruh siklus kehidupan kita zat gizi itu penting gitu. Berarti apa yang dimakan tadi si ibu lah ya, kalau dikatakan bahwa dari mulai hamil gitu ya. Betul. Itu apa yang dimakan oleh si ibu penting banget untuk si janin. Nah itu kira-kira kalau dari segi makanan ada mungkin tips atau makanan yang perlu dikonsumsi mungkin untuk ibu hamil gitu yang penting? Kalau untuk tips daripada makanan ketika hamil ya itu sebenarnya lebih berpengaruh ke lagi pada di trimester keberapa nih gitu. Karena awal kehamilan biasanya ibu mengalami morning sick, mual-mual atau muntah-muntah. Itu sebenarnya adalah masa-masa krusial juga untuk ibu tuh, walaupun dia muntah dia tetap harus nih mengkonsumsi makanan. Dipaksakan lah ibaratnya. Makanya ada beberapa alternatif ya. Kalau misalnya si ibu memang lagi morning sick atau nggak bisa makan, jangan diturutin gitu. Carilah misalnya kayak suplementasi ataupun makanan-makanan yang menambah ataupun membantu untuk adding nutrisinya ya untuk pas masa kehamilan itu. Jadi kalau saran saya sih kalau misalnya dalam keadaan yang hamil seperti itu, baiknya cari alternatif zat gizi atau suplementasi yang penting buat masa kehamilan. Kalau ditanya nutrisinya ya tadi gimana nih kalau kehamilan itu sebenarnya sih lebih ke arah perbanyak protein tentunya ya, perbanyak protein, kemudian vitamin dan mineral itu penting untuk pertumbuhan janin, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah dilihat dari kebutuhan daripada si ibu sih, seperti itu. Berarti kalau detailnya dari segi makanan apa tuh Kak? Kayak protein hewani gitu ya? Iya benar, kayak protein hewani. Kemudian kalau yang saya tahu juga waktu itu pernah saya baca satu riset atau penelitian kayak omega 3 juga penting banget, karena ternyata ibu yang ketika hamil tidak mengkonsumsi omega 3 sama sekali, contohnya di ikan ya, walaupun sebenarnya ikan yang boleh dikonsumsi ketika hamil itu sebenarnya ikan yang matang ya, nggak mentah gitu kan, kayak karena kan banyak perdebatan sushi atau segala macam kalau dikonsumsi ketika hamil itu kan cukup berbahaya. Tapi tetap kita harus punya protein dan omega 3 karena omega 3 itu kan lebih banyak di hewan laut gitu. Omega 3 lebih banyak di hewan laut. Jadi saran saya sih perbanyak omega 3 sudah mulai mengkonsumsi di awal-awal kehamilan, karena pas perkembangan otak janin itu membutuhkan omega 3, dan ada penelitian yang mengatakan bahwa ibu yang selama masa kehamilannya itu mengkonsumsi omega 3 ternyata mengoutput atau hasil anaknya itu setelah lahir itu jauh lebih memiliki perkembangan otak yang jauh lebih baik dibandingkan yang tidak gitu. Jadi omega 3, kemudian ada protein, tentunya protein itu fungsinya untuk bantu jaringan tubuh janin jauh lebih berkembang, seperti itu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ya kalau namanya orang hamil ya kayaknya agak ribet tuh nyari yang begitu-begitu, kayak di pasar harus masak segala macam, sementara dia kayak tadi ya trimester pertama dia morning sick dan lain-lain gitu. Kalau mungkin ada nggak tips yang agak simple gitu loh Kak, misalnya kayak mungkin suplemen atau yang lainnya gitu? Ada banget. Jadi kebetulan tadi ya kalau untuk zat gizi yang saya sebutkan seperti protein, omega 3, dan untuk ibu-ibu yang memang sedang mengalami morning sick tapi memang harus lebih ditekankan untuk tetap kamu harus dilema ya. Iya, harus tetap sehat, udah mual tapi tetap harus makan nih, ya kan, gitu kan. Makanya ada alternatif makannya sedikit-sedikit. Cuma kan kadang sedikit-sedikit itu malah jadi bikin males gitu. Akhirnya nggak makan gitu kan, karena aduh mual banget nih gitu kan. Nah, kebetulan memang di PT Luxor sendiri, Luxor Indonesia ini memiliki satu produk namanya Luxor Jelly Gamat, di mana Luxor Jelly Gamat. Jadi Luxor Jelly Gamat ini
ini memiliki kandungan yang tadi saya sebutkan. Dia ada omega 3-nya. Ada omega 3. Betul, ada omega 3-nya. Kemudian dia juga memiliki tinggi protein dan juga tinggi kolagen gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang memang memiliki masalah morning sick, terus dia juga pengen output ya, namanya orang kan berekspektasi anaknya sehat, kemudian ya plus-plusnya mungkin kognitifnya jauh lebih tinggi, ya bisa dicoba untuk mengkonsumsi Luxor Jelly Gamat dengan kandungan-kandungan zat gizi yang memang dibutuhkan pada saat hamil, seperti itu. Jadi penting banget ya tadi ya, omega 3, protein, betul, terus kolagen. Ya. Soal itu semua ada di Luxor Jelly Gamat yang ini ya. Ya, betul sekali, Luxor Jelly Gamat. Luxor Jelly Gamat. Ini dari PT Luxor. Dari PT Luxor Indonesia. PT Indonesia. Ini fungsinya yang tadi aja atau ada lagi Kak yang banyak fungsinya, karena tadi berhubungan dengan tadi kita sebutkan sebenarnya pentingnya zat gizi ini ada di stage mana sih. Ternyata kan cycle kehidupan kita butuh yang namanya zat gizi. Tadi yang seperti saya katakan, you are what you eat, adalah kamu apa yang kamu makan. Jadi kamu harus mengkonsumsi segala sesuatu yang baik untuk menghasilkan kesehatan gitu kan. Jadi kita memberikan atau mengeluarkan suatu produk Luxor Jelly Gamat yang memang secara saintifik atau sudah di riset. Jadi si Luxor Jelly Gamat ini terbuat dari teripang laut. Nah, ternyata setelah diteliti, teripang laut ini memiliki zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Yang tadi saya sebutkan, protein, kolagen, kemudian ada omega 3 beserta ada vitamin dan mineral gitu. Nah, ternyata protein ini kan termasuk zat gizi, kolagen juga termasuk, omega 3 juga termasuk, ya kan, dia termasuk rantai lemak. Dia dibutuhkan nih sama siklus kehidupan kita, mulai dari ibu hamil tadi, kemudian bayi gitu kan, balita lah ya, terus kemudian anak SD, anak SMP, kemudian SMA, pokoknya sampai siklus kehidupan itu berakhir, sampai tutup usia lah ibaratnya gitu kan, nggak perlu makan lagi kalau udah tutup usia kan. Nah, itu penting banget mengkonsumsi kandungan-kandungan yang ada di teripang ini atau si Jelly Gamat itu, sehingga kita membuat Jelly Gamat ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia seperti itu. Tapi memang harus konsultasi dulu nih ya kan, karena kan tiap individu nih beda-beda seperti itu. Iya, saya juga sempat riset tuh tadi dikit-dikit tentang Luxor Jelly Gamat. Katanya bisa buat ini juga Kak, diet ya, terus hidup sehat juga gitu. Bisa. Kalau misalnya, jadi tadi kan suplementasi itu fungsinya untuk menambah atau mencukupi kebutuhan nutrisi gitu. Jadi gini, kadang orang berpikir bahwa saya nggak perlu nih minum suplementasi karena makanan saya sudah cukup oke. Padahal ternyata secara data pun di Indonesia banyak loh orang yang kesulitan untuk bisa membuat makanannya itu sesuai dengan programnya pemerintahan gitu kan. Nah, makanya si Luxor Jelly Gamat ini bagus banget memang untuk menambah tadi, kalau misalnya mau diet atau hidup sehat gitu kan. Hidup sehat ini sangat penting banget karena dia memang tadi mengandung zat gizi gitu. Selain itu juga nggak selamanya dong kita bisa hidup sehat, karena kadang pun kalau orang lagi diet ada yang namanya cheating day. Kalau udah cheating, dia tiba-tiba misalnya males nih balik ke hidup sehatnya gitu kan. Nanti dampaknya pasti ke kesehatan tadi, balik lagi ya, kalau misalnya makanannya buruk pasti akan menjadi kurang sehat lah ibaratnya gitu, atau ada masalah-masalah. Nah, si Jelly Gamat refernya itu, dia itu fungsinya selain tadi ya untuk menambah nutrisi, dia memang bagus banget fungsinya untuk selain diet juga atau selain hidup sehat juga. Nanti dia fungsinya bagus banget untuk sendi gitu kan. Kemudian kalau misalnya punya mah gitu, itu juga bisa membantu. Kemudian ada lagi kalau misalnya punya gangguan masalah lain, itu Jelly Gamat juga bagus seperti itu. Dan juga ternyata lengkap juga ya. Saya juga tadi riset juga, selain tadi diet, ini juga bisa bahkan sebaliknya ya, mengenyangkan juga. Jadi mengganti sarapan, mungkin menambah sarapan, itu benar nggak?
Kalau untuk mengganti sarapan mungkin ada orang yang memang terbiasa untuk makan dalam porsi sedikit ya. Kalau untuk mengganti sarapan atau replacement sarapan ini bisa, tapi mungkin nggak yang mengenyangkannya itu full day gitu. Seenggaknya mungkin ya setengah hari lah mungkin sudah bisa kenyang gitu, mungkin karena dia mengandung protein ya. Mungkin di mix. Biasanya sih kalau kita punya customer mereka lebih sukanya itu pagi dicampur dengan jus gitu. Jadi jus kemudian jelly gamat diminum, dan itu mungkin setengah hari bisa full day setiap hari sih. Karena dibentuknya cairan teman-teman. Iya, jelly. Cocok aja ya dijadikan kayak tadi jus. Betul. Atau di mix dengan buah gitu-gitu ya kayak. Iya, kebanyakan sih memang lebih senang di mix sama jus sih gitu. Atau diminum langsung juga bisa gitu. Jadi ini enaknya jelly gamat gitu. Kalau jelly gamat, kalau misalnya kita bicara suplemen lain kan bentuknya tuh kan agak sulit ya gitu kan. Maksudnya kayak ada yang bentuknya tablet lah, atau ada bentuknya sirup gitu. Ada beberapa orang yang nggak suka. Kalau kita lebih fleksibel gitu. Jadi bisa dikonsumsi. Makanya ini adalah produk yang bisa dikonsumsi oleh seluruh siklus kehidupan gitu. Karena tadi ya ada orang-orang yang mungkin nggak bisa mengunyah. Toh kita juga bentuknya kan lebih lembut. Iya, betul. Teksturnya lembut gitu. Kental sedikit. Terus rasanya juga. Rasanya sih nggak ada rasa sih kalau saya ya. Saya pribadi kita nggak ada rasa gitu. Jadi lengkap banget ya kayak. Jadi si Luxor Jelly Gamat ini bisa semua usia gitu ya. Betul. Semua usia, mau anak-anak, mau ibu hamil tadi ya, mau orang tua juga bisa. Terus buat mungkin anak muda juga kayak di bawah tempat kerja mungkin juga masih oke lah ya. Maksudnya dibuat sambil kerja atau istirahat gitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ini kan produknya sudah cukup lama ya kayak? Sudah. Kita tuh PT Luxor sendiri sebenarnya sudah ada di tahun Luxor Indonesia ya, terutama ya di 2003. Jadi kalau sekarang 2024 tuh udah 20 tahun lebih berarti. Ya, ada 20 tahun lebih gitu. Jadi sudah teruji banget teman-teman nih. Betul, sudah. Tahun produk. Badan POM juga sudah, jadi sudah aman. Masya Allah. Tapi ini saya dengar nih ngomong-ngomong Badan POM dan tadi ya sudah lama itu, karena mungkin sudah lumayan terkenal, katanya ada pemalsuan. Ada. Kabarnya. Ada. Jadi waktu itu tahun saya lupa ya, tahun 2000 berapa ya? Mungkin ya, saya kalau nggak salah ingat 2017 atau 2018 produk kita tuh sempat dipalsukan. Kalau misalnya nih saya tanya ya, kalau produk dipalsukan artinya produk itu apa? Produk itu bagus dan banyak diminati orang kan. Betul. Jadi pernah ada pemalsuan produk, mereka itu bikin produk yang sama dengan kita punya. Makanya dulu sebenarnya kita nggak punya stiker hologram. Nah, stiker hologram itu ditempel. Yang ini ya? Iya, benar. Stiker hologram itu ditempel untuk menandakan bahwa produk kita itu produk yang asli dan original seperti itu. Jadi memang kasusnya itu cukup masif dulu, sampai kita itu bikin announcement. Kalau dulu kan masih belum terlalu hype sosmed. Jadi kita bikin di koran pengumuman bahwa produk kita pernah dipalsukan. Karena gini, pemalsuan itu kan suatu produk yang akan rugi sebenarnya selain dari sisi perusahaannya, tapi customer atau konsumennya sendiri. Karena kita kan nggak tahu ya kalau misalnya produk yang dipalsukan itu isinya sama apa enggak. Karena sebenarnya isi dari produk itu kan dapur punya ya, perusahaan yang punya, kita yang tahu gitu kan. Kalau pemalsu sih, yang penting mirip nih gitu kan. Kalau mau saya isiin air campur apalah gitu kan bisa gitu. Nah, sebenarnya kan yang nantinya akan berefek buruk itu kan ke customer gitu, ke konsumen yang mengkonsumsi. Dia nggak tahu nih ternyata produknya itu yang dia beli palsu, ya kan. Efeknya mau jadi sehat malah jadi sakit. Karena tadi sebenarnya nggak tahu nih produk palsu ini isinya apa, seperti itu. Jadi waktu pemalsuan itu tahun berapa Kak? Seingat saya mungkin sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu. Kabar sampai sekarang atau maksudnya masih ada atau? Masih, karena mungkin tadi ya balik lagi, karena produknya itu demand-nya banyak dan produknya terbukti bagus, sehingga orang-orang itu pengen gitu loh nyamain produknya atau jalan pintasnya itu ya
supaya dia bisa cuan lah ibaratnya gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu kan kalau bisnis gitu. Cuma sampai sekarang memang masih ada aduan-aduan kalau misalnya produknya itu beberapa memang ada yang dipalsukan. Biasanya apa tuh Kak ciri-cirinya Kak yang dipalsukan? Maksudnya apakah mungkin botolnya atau mungkin harganya? Harga. Kalau untuk yang paling ternotis ya satu tentunya harga. Jadi bagi customer atau pelanggan setia mungkin bisa dicek nih harganya. Kalau misalnya biasanya nih ya kan beli di agen resmi kami karena kita kan juga ada agen, harganya sekian kok. Ketika saya lihat misalnya kan sekarang tuh sebenarnya yang lebih longgar di marketplace ya gitu kan. Kok harganya turun banget gitu. Kok nggak biasa nih harganya ya kan seperti yang saya beli. Nah itu patut curiga ya kan. Makanya yang sering juga digaungkan sama Badan POM nih saya sempat ini teliti sebelum membeli gitu. Teliti sebelum membeli artinya customer harus lebih proaktif untuk menanyakan apakah ini produknya asli atau enggak. Yang kedua kan yang pertama dari harga nih, yang kedua adalah mungkin dari kemasan. Dari kemasan gitu. Ya dari kemasannya. Dari itu ternyata botolnya misalnya kok botolnya kayak nggak biasa nih, kayak lebih burem atau apa gitu dari kan. Dari botol lebih ke arah mungkin ada beberapa yang dari hologram tadi saya sebutkan tidak ada stikernya atau hologramnya seperti itu. Biasanya sih yang dipalsukan sih untuk mengidentifikasi asli atau palsu dari situ. Jadi teman-teman untuk tahu yang palsu atau yang palsu harganya di bawah standar gitu ya kan? Ya, dan kedua nggak ada stikernya nih teman-teman. Jadi mungkin kalau yang kan sudah banyak yang kebeli ya, udah 20 tahun nih produknya. Jadi insya Allah mungkin pembeli-pembeli bisa dilihat kalau yang asli insya Allah ada stikernya. Tapi kan kadang-kadang Kak kebanyakan juga apalagi zaman sekarang ya belinya lewat online tuh Kak. Nah itu gimana Kak? Ya tadi saya bilang teliti sebelum membeli. Kalau misalnya beli di online sebenarnya kita kan punya agen resmi gitu. Jadi ada beberapa agen nanti bisa info atau tanya. Kita juga ada website. Kita nanti tanya agen resminya siapa aja. Kemudian tanya dulu misalnya dari hari, maksudnya tadi teliti sebelum membeli itu cari di agen resmi. Kalau misalnya cari terus ditanya juga seperti itu. Harus ngunjungin websitenya Luxor Jelly Gamat. Betul. Nanti di sana ada customer service-nya gitu ya kayak. Betul, bisa tanya-tanya. Nah untuk kalau di Shopee ada mungkin ciri khusus gitu Kak untuk agen resminya mungkin atau belum atau? Kalau di Shopee atau sendiri, maksudnya di marketplace lain gitu selain di Shopee? Kalau di e-commerce lain ya mungkin sejauh ini sih belum ada sih. Maksudnya untuk penanda khusus ya. Kalau untuk penanda khususnya belum ada. Cuma memang nanti kita bisa arahkan ke agen-agen resmi yang memang itu sudah terdaftar di kami gitu. Jadi nanti bisa bertanya tadi di layanan customer service atau di website. Berarti mungkin salah satunya kalau untuk yang online ya itu di harga ya kayak. Betul. Boleh di harga. Mungkin disebutin maksudnya harga resminya gitu dari PT Luxornya biar mungkin teman-teman kan yang nanti nyari di marketplace, oh ini kayaknya harganya terlalu jauh dari yang Kasela sebutin, oh berarti ini kayaknya perlu dicurigakan lah gitu. Kalau dari range harga ya, kalau untuk yang saya mungkin melihat yang mencurigakan aja ya, gitu karena kan tentatif. Tapi kalau misalnya harga sih, kalau misalnya sudah yang under 135 ke bawah itu patut untuk dipertanyakan gitu. Karena 135 ke atas itu sudah ya di apa sih di sisi, kalau misalnya kadang kan di e-commerce itu kan ada yang namanya promo segala macam. Cuma kalau misalnya mungkin ya kalau batas bawahnya 135 ke bawah itu patut dipertanyakan lagi sih gitu. Siap-siap. Berarti buat teman-teman yang mungkin beli di online di kayak marketplace gitu ya kayak. Jadi mungkin kalau nemu harga yang di bawah 135 tadi kayak saya 140 lah. 140 bisa ditanyakan di website gitu ya kayak. Bisa kunjungin luxorjellygamat.com. Betul. luxorjellygamat.com. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin sering beli di online nemu harga yang mungkin tidak sesuai gitu ya dari yang tadi Kasela bilang, bisa cek di www.luxorjellygamat.com gitu ya Kak. Oke, terakhir nih Kak nih. Berarti apa nih Kak yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sahabat Luxor di rumah yang seberapa penting tadi gitu ya gizi dan ajakan untuk teman-teman biar hidup sehat gitu Kak bersama Luxor gitu kan.
Kalau dari saya mungkin lebih ke tadi ya, kalau misalnya kamu memang mau berinvestasi di kesehatan ya, karena tadi zat gizi itu berpengaruh pada siklus kehidupan kita, which is yang mana tuh kalau misalnya mau tuanya sehat atau mau sekarang sehat sampai tua sehat gitu, tentunya kamu harus benar-benar menjaga apa yang kamu makan gitu kan. Dan ketika apa yang kamu makan itu menurut kamu belum cukup gitu kan, kalian harus menambahnya dengan nutrisi atau suplementasi lain gitu. Salah satunya memang suplementasi di sini adalah Luxor Jelly Gamat, karena memang si Luxor Jelly Gamat ini zat gizinya sangat-sangat dibutuhkan nih oleh tubuh kita, seperti itu sih. Terima kasih ya Kak Sela ya atas ilmunya nih, Masya Allah kita lumayan setengah jam lebih mungkin ya sharing tentang pentingnya gizi bagi tubuh kita, mau dari yang muda sampai yang tua gitu ya. Kayak mudah-mudahan teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Kita insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya, mungkin nanti bersama Kak Sela dan mungkin para ahli yang lain bersama kita di podcast Ngobrol Kesehatan. Syukran jazakallah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.